warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45-46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah kesabaran, salat sebagai penolong bagi kalian, dan sesungguhnya ia adalah suatu hal yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang benar-benar khusyuk. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengira, meyakini bahwasannya mereka akan segera berjumpa dengan Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih saja berhubungan dengan khitab, ungkapan yang ditujukan kepada mereka bangsa Yahudi setelah mengingatkan mereka agar saling memberikan nasihat di antara mereka dan mengerjakan isi nasihat tersebut. Jangan sampai menyelisihi antara ucapan dan perbuatan mereka. Maka di dalam ayat ini Allah memberikan kunci agar mereka senantiasa beristiqomah, agar bisa menjalankan syariat-syariat Allah, memenuhi kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka, dan menjauhi dan meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kuncinya adalah di sini, ayat ke-45. Apa? Jadikanlah sholat, jadikanlah kesabaran dan sholat sebagai penolong. Yaqulu ta'ala, berkata Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir, atau sebelumnya Imam As-Sa'di, di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, beliau Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, amarahumullah ayasta'inu fi umurihim kulliha bisabri bijami'i anwa'ihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka meminta pertolongan, menjadikan amalan kesabaran sebagai penolong bagi mereka. Kesabaran dengan segala cakupannya, yaitu apa? Mencakup sabar di dalam ketaatan sehingga bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut, termasuk diantaranya kewajiban-kewajiban, perkara-perkara sunnah. Ketika kita bersabar, menahan diri untuk bisa mengerjakan kewajiban tersebut, maka dengan bersabarlah kita memohon pertolongan
Kemudian juga sabar di atas maksiat Allah agar bisa meninggalkan baik perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dimurkai, perkara-perkara yang dibenci. Kita bersabar, memohon pertolongan dengan kesabaran. Kesabaran yang ada di jiwa-jiwa kita, di hati-hati kita. Kemudian juga kesabaran yang musibah-musibah yang Allah takdirkan. As-sabru al-aqdarillah, bersabar atas musibah-musibah, takdir-takdir Allah yang jiwa tidak menyukainya. Ini dijadikan sebagai penolong, yaitu melakukan kesabaran, sabar di atas ketaatan, sabar di atas kemaksiatan hingga meninggalkan, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Ini penolong yang pertama yang Allah perintahkan kepada umat Bani Israel agar mereka selamat di dunia, selamat di akhirat, menjadikan sabar sebagai penolong. Dan mintalah pertolongan dengan apa? Dengan berbuat sabar. Sehingga dikatakan kesabaran adalah penolong, penyelamat. Bila seorang tidak sabar, maka dia akan binasa. Di dalam perkara-perkara yang wajib, yang telah Allah tuliskan, yang Allah fardukan, kita bersabar hingga kita melaksanakannya dengan tuntas. Kemudian sabar pula terhadap perkara-perkara yang Allah haramkan, sehingga kita bersabar menahan diri hingga kita tidak terjerumus di dalam perkara yang dimurka Allah tersebut. Dan sabar di atas takdir yang Allah jalankan. Di mana kita hidup, ya, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan, ada kenikmatan, ada kesengsaraan. Kadang seorang tertawa, kadang seorang sengsara, kadang hatinya gembira, kadang susah. Seseorang ya dalam kondisi sehat, terkadang juga Allah timpakan sakit. Allah uji dengan hal-hal yang menyenangkan, melimpahnya harta, banyak keturunan, memiliki jabatan. Dan Allah uji pula dengan hal-hal yang menyengsarakan. Sedikit harta, sedikit makanan, rasa sakit, kematian. Ini semua harus dihadapi dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah habsun nafs, menahan diri. Orang yang sabar artinya orang yang sanggup menahan diri. Menahan diri di atas ketaatan, menahan diri di atas kemaksiatan-kemaksiatan hingga tidak terjerumus, dan kesabaran di atas takdir yang Allah jalankan, yang Allah turunkan. Kita sabar. Dan ini adalah penolong yang paling besar. Kita tidak akan sanggup menjadi seorang muslim kecuali sabar. Kita tidak akan sanggup menjadi seorang muwahhid, ahli tauhid, kecuali dengan bersabar. Kita tidak akan bisa menggapai surga kecuali dengan bersabar. Sehingga Allah perintahkan wasta'inu bisabri wassholah, dan jadikanlah kesabaran dan sholat sebagai penolong bagi kalian. Fasabru habsun nafsi, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya sabar artinya menahan diri terhadap yang Allah perintahkan, terhadap apa yang Allah larang, terhadap takdir-takdir yang Allah turunkan kepada kita, sehingga kita bersabar di setiap perkara kita. Maka barang siapa yang melatih dan berusaha untuk bersabar, Allah berikan kesabaran. Yang namanya sabar itu dilatih,
usahakan, digapai, dicari, dijalani. Maka barang siapa yang menjalani jalan-jalan kesabaran, Allah jadikan dia menjadi orang yang sabar. Demikian pula sholat. Sholat adalah penolong bagi kita. Ibarat di sana ada sabar, maka di sisi yang satunya adalah bersyukur. Maka sholat ibarat sebagai ungkapan syukur seorang hamba. Seorang bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Walaupun dia adalah bagian dari rasa syukur, sesungguhnya sholat itu sendiri bagian dari kesabaran. Seseorang mengerjakan sholat, dia harus sabar. Dia menahan diri dari berbicara, dari menoleh, dari sibuk berpikiran, dari semua gerakan-gerakan, semua harus dihentikan. Dia hanya menghadap kiblat. Kemudian dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian melantunkan doa-doa yang Allah ajarkan melalui lisan Rasulnya, membaca doa iftitah, kemudian membaca hamdalah, kemudian membaca surat, entah itu panjang, entah itu pendek. Kemudian dia ruku, membaca doa ruku, kemudian iktidal, kemudian dia sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian ia melanjutkan hingga tahiyat, hingga salam. Ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Dan sholat sendiri merupakan kesabaran. Kalau orang tidak bisa sabar, dia tidak akan bisa mengerjakan sholat. Dia sholatnya akan terburu-buru. Takbirnya, iktidalnya, rukuknya tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak sabar di dalam mengerjakan sholat. Maka sholat membutuhkan kesabaran, karena sholat itu adalah ladang untuk bersyukur. Allah berikan karunia kepada kita, Allah berikan kenikmatan kepada kita, Allah berikan kesehatan. Dan segala sesuatu yang paling mahal adalah pikiran manusia, kesadaran manusia. Dan sholat tidak akan pernah gugur hingga akal seseorang hilang. Baik dalam kondisi miskin, baik dalam kondisi kaya, dalam kondisi dia tidak memiliki apa-apa, dalam kondisi dia sakit pun diwajibkan untuk sholat. Bahkan dalam kondisi perang pun sholat tidak gugur. Bos, sekarang ada perang, gak usah sholat. Tidak. Dalam kondisi panas, dalam kondisi hujan, itu pun Allah bebankan sholat. Orang yang musafir, orang yang mukim, tetap Allah bebankan sholat. Sholat 5 waktu, itu yang wajib, yang fardu. Orang bepergian jauh, naik kereta, naik kendaraan, naik kuda, menyeberangi bahtera, menyeberangi udara dengan pesawat, sholat tidak pernah gugur. Tidak pernah Allah gugurkan. Selagi akal ada di pikiran manusia, wajib sholat. Orang yang sakit, orang yang buta, orang yang tidak bisa bergerak, orang yang tidak memiliki kaki, sakit apapun bentuknya, Rasulullah SAW memberikan pedoman di dalam sholat. Sholatlah dalam kondisi berdiri. Bila tidak bisa berdiri, maka dalam keadaan duduk. Duduk pun tidak bisa, maka berbaringlah. Dengan berbaring dia tidak bisa, maka cukup dengan kedipan. Dengan ucapan, dia mengucapkan Allahu Akbar, membaca Fatihah, membaca surat, Allahu Akbar, rukuk,
Tidak ada gerakan, cuma gerakan bibir saja dengan bertakbir, mengeluarkan suara. Bayangkan. Bahkan orang yang bisu pun wajib baginya sholat dengan gerakan. Gerakan nggak bisa dengan lesan. Lesan gerakan nggak bisa dengan pikiran, dengan kedipan mata. Kedipan mata pun tidak bisa dengan akal dia. Dia sholat, dia menghadap kiblat, dia terdiam sampai selesai. Walaupun badannya tidak bisa menoleh, tidak bisa bergerak, seluruh tubuhnya patah misalkan, maka dia sholat dengan hati dia. Sholat tidak pernah gugur selagi akal, pikiran menempel di tubuh, maka kewajiban sholat tidak boleh digugurkan. Berbeda zakat. Zakat hanya ibadah bagi orang yang memiliki harta lebih. Kalau yang miskin dia tidak wajib zakat, justru menerima zakat. Haji juga demikian. Haji bagi orang yang mampu. Orang yang tidak mampu maka bisa dihajikan. Kalau memiliki harta, dia mewakilkan hajinya kepada orang yang pernah berhaji agar dia menghajikan atas nama dia. Itu pun kalau mampu, seumur hidup hanya sekali. Puasa, orang yang tidak sanggup berpuasa, gugur baginya puasa. Orang yang sakit bisa mengganti di lain waktu. Orang yang sakit ya tidak kunjung sembuh, maka dia boleh membayar fidyah. Maka dari sini menunjukkan perbedaan sholat. Tidak pernah gugur kapanpun dimanapun. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dalam kondisi tenang, aman, dalam kondisi perang. Perang pun diwajibkan untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Apabila berkecamuk perang, maka sholat semampunya. Walaupun berdiri, walaupun berlari, walaupun menunggang kuda, sholat dia. Dengan bibirnya, dengan ucapannya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya sholat adalah penolong. Dan Rasulullah SAW menjadikan kesabaran dan menjadikan sholat sebagai penolong beliau. Beliau adalah sosok manusia yang sangat sabar. Bahkan di antara para nabi, para rasul dan umat manusia semuanya, cobaan yang paling berat adalah para nabi dan rasul. Semua nabi diuji, diberikan cobaan, diuji dengan keluarganya, diuji dengan ayahnya, dengan bundanya, dengan keluarganya, dengan sanak saudaranya, dengan kerabatnya, dengan bangsanya, dengan umatnya, diuji. Rasulullah SAW bersabda di dalam sabdanya, seberat-berat ujian adalah ujiannya para nabi dan rasul. Dan seseorang akan mendapatkan pahala sebagaimana nilai besarnya berat ujian tersebut. Semakin berat maka semakin besar pahalanya. A'dhamul bala, a'dhamul jaza, ma'idhamil bala. Pahala yang paling besar yang diraih bersamaan dengan beratnya ujian seseorang. Dan seseorang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Ujian yang kita hadapi ya tidak sekuku hitam dari para nabi dan rasul. Lihat para nabi diuji. Ya, Nabi Adam diuji dengan buah khuldi, satu pohon yang Allah larang di surga, tetapi menerjangnya. Kemudian bertaubat. Kemudian Allah ilhamkan kepada Nabi Adam bertaubat. Fatalaqa Adam mir rabbih kalimat. Allah berikan beberapa kalimat
untuk diilhami agar bertaubat, sehingga Allah pun menerima taubat dari Nabi Adam. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya, bahkan diuji dengan penguasa di saatnya, sehingga dilempar ke bara api, dibakar hidup-hidup. Nabi Musa diuji dengan penguasa di zamannya, yaitu Fir'aun. Dan kisah tentang Fir'aun selalu berulang bersama kita. Nabi Yunus yang diuji dengan dimakan oleh ikan yang besar. Faltaqamatul hut walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak tergolong orang-orang yang selalu banyak bertasbih kepada Allah, niscaya sampai hari kiamat dia ditelan ikan tersebut. Berada di gelapnya malam, gelapnya lautan yang dalam, gelapnya perut ikan yang di dasar lautan. Bukan hanya 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 berhari-hari, berpekan-pekan. Dan Allah katakan kalau seandainya dia tidak tergolong orang-orang yang banyak bertasbih, maka dia akan tertelan selamanya di perut ikan tersebut, tidak pernah keluar. Menunjukkan ibadah yang istiqomah, termasuk diantaranya bertasbih kepada Allah, memuji Allah, adalah penyelamat. Penyelamat. Nabi Zakaria, Zakaria idnada rabbahu, diuji dengan ujian yang berat. Dan para nabi-nabi yang terdahulu, mereka diuji dengan umatnya, sampai-sampai seorang nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Pengikutnya hanya 1 orang, 2 orang. Menunjukkan saking durhakanya umat yang ketika itu berada di masanya. Nabi, Rasul, walaisa ma'ahu ahad, kata Rasulullah. Seorang nabi yang berdakwah pada kaumnya, sedangkan dia tidak memiliki seseorang pengikut sama sekali. Terkadang hanya 1, 2 orang yang menjadi pengikut. Dan kita telah mendengar kisahnya Nabi Nuh yang telah berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Pengikutnya hanya 1 kapal. Itu pun beserta hewan-hewan ternak mereka. Bayangkan, 950 tahun berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan syirik, meninggalkan kufur, tapi hanya segelintir orang. Bayangkan, apakah semacam ini ringan? Padahal Nabi Nuh telah berkata, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya siang malam. Siang dipakai berdakwah, malam pun berdakwah. Keunikan Nabi Nuh. Tapi dengan semakin inten berdakwah, siang malam rajin berdakwah, tapi kaumnya semakin lari. Falam yazidhum illa firara. Mereka semakin lari, semakin menjauh, semakin memusuhi. Bayangkan, para nabi dan rasul mereka diuji, dan kesabaran para nabi dan rasul adalah sangat-sangat luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW, beliau dilahirkan dalam kondisi yatim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Mengingat di saat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW lahir dalam kondisi tidak berbapak, tidak memiliki ayah, maka apabila menjumpai anak-anak yatim,
jangan pernah berbuat kasar. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Dan kepada para peminta tidak pernah menghardik. Beliau lahir tanpa ayah, sehingga tanggung jawab susuan beliau dipegang oleh kakeknya Abdul Muthalib, sehingga yang pertama kali disusukan kepada Suwaibah al-Aslamiyah, ya, maka diberikan kepada Halimah as-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Hingga beberapa tahun kemudian kembali diasuh oleh kakeknya. Tidak lama kakeknya meninggal. Sebelumnya ibunya meninggal. Dalam kondisi masih kecil beliau diuji. Anak kecil diuji, bayangkan. Hilang ayahnya, hilang ibunya, sang kakek pun wafat. Kemudian diambil oleh pamannya Abu Thalib. Walaupun diperlakukan seperti anak sendiri oleh sang paman, tapi yang namanya paman adalah paman. Dia bukan ayah biologisnya. Orang yang sangat baik. Hingga dalam kondisi remaja berusaha untuk mandiri, menggembala kambing, mencari penghasilan. Kemudian disusul dengan kemandirian berdagang, mengikuti pamannya ke Syam di musim panas dan di musim dingin, sehingga beliau tumbuh dan tumbuh hingga umur 40 tahun mendapatkan wahyu. Allah uji dengan diberikan wahyu. Dengan diberikan wahyu agar menyampaikan dakwah kepada bangsa jahiliyah di saat itu, yang suka mabuk, suka merampok, suka berzina, melakukan riba. Semua perkara-perkara jahiliyah dilakukan. Umat yang bobrok, umat yang jelek, umat yang buruk, betul-betul jahiliyah. Semua keburukan-keburukan halal dilakukan di saat itu. Bayangkan, memulai berdakwah di depan masyarakat yang rusak sama sekali. Ini adalah ujian yang berat. Ya, kita dakwah di masjid sama orang-orang yang baik, di masjid orang-orang semua baik. Coba kalau berdakwah di hadapan ahli maksiat. Bukan hanya ahli maksiat, Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang yang kafir, yang musyrik. Bayangkan, ini ujian berat. Kalau di masa sekarang orang ceramah, orang dakwah mengajak orang-orang baik, ini sudah pada baik semua, tinggal meningkatkan ilmu. Rasulullah SAW mengajak bangsa jahiliyah, bayangkan. Orang mabuk, orang berzina, gemar membunuh, sedikit-sedikit membunuh, ya, mencuri, merampas, merampok, semua A dari sampai Z dilakukan, didakwai. Bayangkan, ini nggak kebayang, ujian berat. Sehingga disambut dengan kaumnya tatkala datang, ya, ke Taif, maka diusir. Ya, di Mekah pun tidak diterima. Sebagai penentangnya adalah paman-pamannya, adik dari ayahnya Abdullah, Abu Lahab, Abu Jahal, dua pamannya. Orang yang menjadi kerabat sendiri menjadi penentang, penghalang, menjadi musuh bebuyutan. Bayangkan, kalau musuh orang lain ini akan menjadi ringan, tapi begitu mendapatkan musuh dari keluarga sendiri,
Ini tidak sesuatu yang ringan. Kemudian di Taif, pergi ke Mekah, berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Tidak ada perkembangan, hanya 1-2 yang masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam. Kemudian berdakwah ke Taif, daerah bagian atas yang sejuk, seperti kalau Solo, Tawangmangunya, daerah hijau pegunungan yang setiap hari turun hujan, tapi disambut dengan penolakan, cercaan, cacian, cemomohan, bahkan lemparan, dilempari batu sampai beliau berdarah, beliau terjatuh, sehingga didatangi 2 malaikat penjaga 2 gunung tersebut, menghampirinya. Wahai Muhammad, aku diutus oleh Jibril, kalau engkau berkenan, aku akan tabrakkan 2 gunung ini, sehingga kedua gunung ini akan hancur lebur, otomatis penduduknya semuanya akan binasa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka-mereka yang telah menuduhku, mengusirku, menghardikku, menganiayaku. Sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Mereka tidak tahu. Jangan salahkan orang-orang yang tidak tahu, mereka belum paham. Dan aku hanya bisa berharap terlahir dari keturunan-keturunan mereka. Sedangkan ayahnya, kakeknya, neneknya, biarkan mereka dalam kondisi seperti itu. Tapi aku berharap kepada Engkau ya Allah, keturunan dari mereka semuanya masuk Islam. Subhanallah, betapa lapangnya dada beliau. Kalau kita diludahi aja, balasnya jotos. Kita dilempar, balasnya bedil. Kita diusir, balasnya menteror, menghancurkan seluruh desa. Ini dakwah, bukan dakwahnya Nabi. Dakwahnya Nabi dibangun di atas kesantunan. Dakwahnya Nabi dibangun di atas kesabaran. Orang zaman sekarang ngebom sana ngebom sini. Apa kamu gak sabar? Kamu memang udah dakwah berapa tahun? Sudah 950 tahunkah? Sudah 10 tahunkah kamu mendakwai mereka sehingga kamu membinasakan mereka? Ini dakwah yang bertolak belakang dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dakwah di Mekah 10 tahun, diusir, dianiaya, dicaci, dimaki. Tapi doa beliau, Allahumma ighfirli qaumi, ampunilah mereka kaumku wahai ya Allah. Jangan binasakan mereka. Jangan matikan mereka. Kalau mereka mati, siapa yang menjadi umatku nanti? Tapi aku berharap biarkan mereka hidup, biarkan mereka dalam kondisinya. Tapi aku berharap anak cucu mereka lahir dari mereka tua-tua bangka yang melawan Islam ini, lahir anak-anak yang memeluk Islam. Bayangkan, pikiran Nabi SAW jauh. Tidak seperti pendakwah-pendakwah di zaman kita ini, berdada sempit, berpikiran sempit, bersikap sempit. Rasulullah SAW berlapang dada, padahal disiksa, tapi malah mendoakan Allahumma ighfirli qaumi, ya Allah ampuni dosa umatku ini yang melawanku, membangkangku, menyiksaku, menganiayaku. Karena mereka tidak tahu, mereka bodoh, mereka jahil. Dan aku hanya berharap dari keturunan mereka semua masuk Islam dan Allah ijabahi. Bayangkan, berbeda dengan dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh, beliau sudah bersabar. Bayangkan, 950 tahun berdakwah, cuma beberapa kelintir orang. Sehingga beliau berkata, berdoa, memohon kepada Allah, innaka intandarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiron kafaro. Ya Allah, binasakan seluruh kaumku ini, binasakan orang-orang yang kafir ini ya Allah. Dan Allah ijabahi.
Seluruh manusia, anak cucu Adam semuanya mati di zaman Nabi Nuh, kecuali yang beriman. Sehingga nasab keturunan manusia di saat itu terputus total. Hanya orang-orang yang beriman saja dan keturunannya Nabi Nuh, Sam, Ham, ya, dan anak yang satunya tiga laki-laki. Adapun seluruhnya keturunan dari Nabi Adam semuanya ribuan jutaan tewas semua. Bagaimana tidak tewas? Tsunami, ya, setinggi gunung. Air dari langit turun ke bumi, yang dari bumi memancar. Anaknya Nabi Nuh yang laki-laki yang kafir sehingga naik di atas gunung pun dihantam oleh air tersebut. Banjir yang bandang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan itu membinasakan seluruh manusia. Apakah salah? Tidak salah Nabi Nuh. Beliau sudah bersabar 950 tahun. Tapi hikmahnya berbeda. Hikmahnya seluruh keturunan manusia sudah punah ketika itu. Hanya keluarga dari Nuh dan orang-orang yang beriman saja, nasab mereka. Karena antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 generasi, dan seluruh keturunannya mati semua, kecuali yang beriman dalam satu kapal tersebut. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau berlapang dada. Kalau mereka ini dibinasakan, jelas tidak ada keturunan bagi mereka lagi. Beliau mengambil pelajaran dari saudaranya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Beliau menghendaki mereka semua hidup, dan beliau hanya memohon kepada anak keturunan mereka masuk Islam. Bayangkan. Sehingga turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan apabila kalian melihat manusia, ya, melihat pertolongan Allah dan manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Kenapa berbondong-bondong? Karena keturunan mereka semua masuk Islam. Masuk Islam semua. Artinya doa, ya, yang didoakan oleh Nabi Muhammad di awal dakwah dikabulkan di akhir umur beliau. Manusia masuk Islam berbondong-bondong. Pada Fathu Mekah semuanya masuk Islam. Pembukaan kota Mekah, seluruh penduduk Mekah semua Islam, kecuali beberapa orang gelintir yang kafir. Bayangkan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Dan beliau apabila hazaba alaihil amr sholat. Nabi SAW apabila dikhawatirkan, ditakutkan, disibukkan segala sesuatu, beliau mengerjakan sholat. Sehingga menjadikan kesabaran dan sholat sebagai penolong. Sabar dalam satu sisi, sholat dalam satu sisi, yaitu bersyukur. Bersyukur yang hakikatnya juga sabar juga. Karena orang yang mampu bersyukur adalah orang yang bersabar. Kalau kita tidak bisa bersabar, kita tidak akan bersyukur. Orang tidak akan bisa mengerjakan sholat kecuali kalau bila dia bersabar. Sabar mendatangi panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang. Hayyalas sholah, hayyalal falah. Marilah kita mendatangi kebaikan, mendatangi sholat. Dia dipanggil melalui mimbar, maka dia datang untuk bersyukur. Jika dia mampu bersabar, sholat tepat waktu, tidak terlambat, tidak menunda sholat. Ketika di perang Badar, yang jumlah pasukan, ya, kaum muslimin cuma 313 melawan 900 sekian, 3 kali lipat. Dengan persenjataan yang sederhana,
sedangkan mereka bersenjataan yang komplit, hampir kocar-kacir. Melihat para sahabat terdesak mundur, dipukul mundur oleh lawan, Rasulullah SAW bergegas sholat, memohon pertolongan kepada Allah dengan mengerjakan sholat, dengan bersabar dan mengerjakan sholat, yang akhirnya Allah turunkan pasukan dari langit, yaitu para malaikat-malaikat, yang dimana para sahabat apabila hendak mengayunkan pedang mereka, tombak mereka, panah mereka, kepala musuh sudah bergelantungan ke bawah. Belum sampai pedang sampai kepada mereka, ternyata kepala mereka sudah putus semua. Sehingga para sahabat keheranan dan mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, kejadian yang sangat aneh. Baru saja aku mau mengayunkan pedang, ternyata kepala musuh sudah berjatuhan, tubuh musuh sudah roboh. Maka dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya malaikat langsung dari langit mereka turun membantu kita. 3.000 malaikat Allah turunkan. Bayangkan, 3.000 malaikat Allah turunkan. Satu malaikat saja, siapa yang bisa sanggup melawannya? Menunjukkan bahwasanya menjadikan kesabaran dan sholat sebagai pertolongan. Terjadi perang Uhud, di mana di dalam sesi pertama kaum muslimin berada di atas angin, sehingga pasukan orang kafir terpukul mundur. Namun dengan kecerdikan Khalid bin Walid, jago strategi, ya, bangsa Arab ketika itu yang belum Islam memutar haluan, memutar arah, sehingga mengelilingi gunung dan memukul mundur, menyerang kaum muslimin dari belakang sambil dari atas, sehingga kocar kacir, sehingga Rasulullah SAW terkena panah, kepala beliau berdarah dan gigi geraham beliau terlobangi mata panah. Sehingga Rasulullah SAW melihat kejadian ini, Rasulullah SAW segera mengerjakan sholat di saat berkecamuknya perang, dan dilindungi oleh Abu Bakar. Abu Bakar melindungi Rasulullah SAW yang sedang sholat, yang pada akhirnya mereka bisa diusir dari gunung Uhud kembali ke tempat mereka, Mekah. Pada perang Ahzab, perang Khandaq, yang dimana penduduk Madinah dikepung oleh bangsa Yahudi, kemudian ditambah pasukan dari kafir Quraisy berdatangan ke Madinah untuk mengepungnya. Dari segi pasukan jelas tidak berimbang. Dari segi kekuatan dan strategi, Rasulullah SAW adalah kalah, sehingga harus menggali parit agar kuda-kuda mereka tidak sampai masuk ke kota Madinah. Apabila pasukan musuh sampai masuk kota Madinah, semua pria, wanita, anak kecil semua akan dibantai habis. Maka diilhami oleh Allah agar menggali parit, menggali lubang 4 meter. Padahal itu adalah musim yang sangat panas, dan musim paceklik, tidak ada hasil kurma yang panen ketika itu. Sampai Rasulullah SAW mengganjal dengan 3 batu di perutnya sambil menggali parit. Batu di kanan, batu di kiri, dan batu di tengah. Apabila Umar mengganjal dengan 1 batu di tengah, Abu Bakar mengganjal dengan 2 batu di samping kanan dan di samping kiri, Rasulullah SAW mengganjal dengan 3 batu. Betapa sabarnya Rasulullah SAW. Diterik panas yang sangat panas, musim kelaparan, diserbu oleh musuh, sehingga pada akhirnya Rasulullah mengerjakan sholat
dan Allah turunkan bantuan dari langit yang memporak-porandakan pasukan orang-orang Yahudi dan musyrik. Wa anzalna rihan, Allah turunkan angin yang bertiup sangat kencang, mencabut tenda-tenda mereka, menerbangkan hewan-hewan mereka, sehingga mereka menjadi kocar-kacir dengan angin yang Allah turunkan. Ba'angzana juludan lam tarauha, Allah turunkan para malaikat yang mereka tidak bisa melihatnya. Kemenangan, kemenangan, kemenangan. Dengan apa? Dengan sabar dan dengan sholat. Maka apabila kita dikhawatirkan segala sesuatu, merasa takut dengan segala sesuatu, diberatkan dengan segala urusan ataupun perkara, maka cara yang paling ideal dan yang paling efektif adalah pertama bersabar dan mengerjakan sholat. Rasulullah SAW sholat 2 rakaat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat beliau sangat khusyuk. Beliau berdiri panjang, rukuknya pun juga lama, iktidalnya juga lama, sujudnya lama, duduk di antara sujudnya juga lama, tasyahudnya juga lama. Antara berdiri dan rukuk dan sujud dan iktidal tidak jauh berbeda dengan berdirinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau berdiri membaca surat-surat yang sangat panjang. Ini apabila beliau sholat sendirian, membaca ayat-ayat bahkan surat-surat panjang. Bila sholat sendiri, beliau berdoa lama, rukuk sangat lama. Bahkan diriwayatkan bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW sholat malam, sahabat berada di belakang beliau, kemudian memiliki hajat sehingga pergi keluar kota Madinah dan kembali lagi. Rasulullah SAW masih dalam kondisi berdiri. Bayangkan, ibarat membaca surat Al-Baqarah belum selesai. Ya, kita kalau membaca surat Al-Baqarah membutuhkan 1 jam. Ya, Al-Baqarah terdiri dari 2 juz setengah. 1 juznya anggap saja setengah, 1 juznya kita bisa menyelesaikan dalam waktu setengah jam. Kalau surat Al-Baqarah selesai berarti membutuhkan 1 jam. Pergi ke Solo, balik lagi masih dalam 1 rakaat, bayangkan. Dan rukuk beliau sangat lama, iktidal beliau juga lama. Apalagi sujudnya, di dalam sujud beliau memohon pertolongan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian sholat, maka mintalah pertolongan kepada Allah di saat sujud. Dikarenakan saat sujud adalah kondisi keadaan yang paling dekat dengan Allah. Ketika kita sujud, hati kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah. Di waktu sujud adalah waktu yang mustajab. Di saat itu manusia merendahkan diri, sedangkan hatinya mendekat kepada Allah. Maka orang yang memohon kepada Allah di saat sujud adalah doa yang terkabul. Kemudian berdoa sebelum salam. Rasulullah SAW selalu berta'awud, berlindung kepada Allah dari siksa neraka, dari siksa azab kubur, dan dari fitnah Masih Dajjal, dan fitnah kehidupan dan kematian. Beliau selalu berdoa dan berlindung kepada Allah, selalu mengucapkan, menunjukkan doa sebelum salam adalah doa yang sangat mustajab. Maka perbanyaklah doa. Maka dari hal ini, ya, bahwasanya kita menjadikan sholat, demikian juga menjadikan kesabaran sebagai penolong
Dan sesungguhnya dua hal ini lakabirah, sesuatu hal yang amat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang hatinya khusyuk, orang yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah. Orang yang hatinya dipenuhi takut kepada Allah, dia akan mudah melakukan kesabaran, menjalani kesabaran, sabar di atas ketaatan, sabar di atas kemaksiatan hingga menghindari, menjauhinya, dan sabar di atas takdir-takdir yang Allah turunkan. Dan bahwasanya sholat tersebut adalah suatu hal yang berat, kecuali orang yang khusyuk, yang hatinya dipenuhi rasa takut. Dan sudah kita bahas tentang rasa takut beberapa waktu yang lalu, bahwasanya rasa takut di dalam hati merupakan cahaya. Dengannya bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang terpuji, mana yang terhina. Dengan rasa takut yang ada di dalam dada. Illa alal khashiin, siapa itu orang yang takut, yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang mengira dan meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Tuhannya. Orang yang mengharap kematian, orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya dipenuhi rasa khusyuk, takut. Kalau sabar berat, kalau sholat berat, kecuali orang yang khusyuk. Sekarang siapa yang khusyuk? Orang yang khusyuk adalah orang-orang yang menghendaki berjumpa dengan Tuhannya. Dia ingin bertemu, berjumpa, berhadapan dengan Tuhannya. Dan bahwasanya dia meyakini dia akan kembali kepada Tuhannya. Ini adalah orang yang khusyuk. Sehingga dikatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut dari Allah Subhanahu wa taala dialah ulama. Yaitu orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut kepada Allah. Dia ingin kembali kepada Allah. Artinya dia dekat dengan Allah. Kalau hati seorang dekat dengan Allah, dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia menjadi orang yang khusyuk, mudah bersabar, mudah mengerjakan sholat, ringan bersabar, ringan mengerjakan sholat. Maka ini merupakan nasihat untuk diri-diri kita semuanya. Walaupun ayat ini diturunkan kepada mereka bangsa Yahudi, namun ayat ini umum kepada siapa saja. Karena diturunkan ayat tidak terfokuskan kepada sebab, tidak terfokuskan pada sebab musabab, tapi yang namanya faedah itu umum kepada setiap pembacanya. Siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya mengambil faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, bukan terfokuskan kepada sebab musabab turunnya ayat. Kalau sebab musabab turunnya ayat ini berbicara tentang semua mereka bangsa Yahudi, tapi ini bukan hanya diperuntukkan orang Yahudi, tapi diperuntukkan kepada siapa saja, termasuk di antaranya kaum muslimin. Maka dijadikan dua hal ini, menjadikan kesabaran, menjadikan sholat sebagai penolong. Ini adalah resep yang sangat mujarab. Apabila kita disedihkan dengan kondisi kita, kondisi orang tua kita, kondisi anak istri kita, kondisi nasib kita, maka kita mengeluh kepada Allah dengan dua hal ini, dengan sabar dan dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah kesabaran dan sholat sebagai penolong kalian. Dan sesungguhnya hal itu sungguh menjadi sesuatu yang berat, kecuali orang yang khusyuk.
Siapa yang khusyuk itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengira dan meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Tuhannya dan mereka akan dikembalikan kepada Tuhannya. Orang yang selalu ingat mati akan ringan mengerjakan sesuatu. Dia akan mudah bisa bersabar. Orang yang ingat mati, dia akan rajin sholat. Karena sholat merupakan amalan yang paling istimewa setelah syahadat. Setelah syahadat, sholat. Dan sholat ini tidak pernah ditinggalkan kapanpun. Tidak seperti zakat, tidak seperti haji, tidak seperti puasa. Kapanpun selagi akal menempel di tubuh kita, maka beban sholat senantiasa ada sampai dia disolatkan. Bayangkan, dia di akhir hayatnya disolatkan. Karena dia rajin mengerjakan sholat sampai wafat pun, sebelum dimasukkan ke liang lahat dia disolatkan. Ini keistimewaan dari amalan sholat. Maka sabar dan sholat adalah penolong bagi kita di dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW memberikan contoh dalam segala hal. Idza hasabahu amrun, apabila beliau dikhawatirkan dengan suatu perkara, selalu mengerjakan sholat. Sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Niscaya dengan sholat itu Allah bukakan pintu, bukakan ilham, berikan pertolongan kepada orang yang sedang dilanda perkara tersebut. Kalau dia membutuhkan pertolongan, maka Allah akan tolong. Apabila dia menginginkan kemenangan, Allah akan menangkan dia. Apabila dia dalam kondisi sempit, Allah akan longgarkan dia. Apabila dia memilih sesuatu hal, maka Allah pilihkan dia yang terbaik. Maka sholat adalah penolong bagi kita. Kalau kita hidup tanpa sholat, niscaya kita seperti orang gila. Gila kita. Bayangkan, kita banyak dilanda perkara, musibah, kesengsaraan, kegundahan. Tapi dalam setiap hari, ternyata hikmahnya Allah wajibkan 5 kali sehari. Bangun tidur sudah sholat subuh. Ketika keluar rumah dia bekerja, sibuk, banyak aral melintang, banyak gangguan, banyak rintangan. Sholat duhur dia, hati menjadi tenang kembali. Begitu dia melanjutkan kerjaan dia, banyak urusan, banyak, diingatkan dengan sholat, memohon pertolongan dengan Allah. Sholat asar, tubuhnya netral kembali. Karena sholat ini adalah ruh kita. Ruh kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maghrib, saatnya sampai rumah dalam kondisi letih, lelah. Kadang berhasil mendapatkan rezeki, kadang tidak berhasil. Mungkin dimarahi oleh anak dan istri. Dia diringankan dengan sholat maghrib. Bahkan saat isya pun, sebelum dia berebah tidur, dia diingatkan dengan sholat isya. Subhanallah, 5 kali sholat dalam sholat. Tanpa sholat kita akan menjadi gila. Arwah kita, pikiran kita akan kacau. Lihat orang gila, mereka nggak sholat. Kalau mau jadi gila nggak usah sholat. Tapi kita diingatkan oleh Allah dengan 5 sholat. Begitu bangun subuh sudah diperintahkan untuk sholat, untuk berhubungan dengan Allah. Ruh kita, hati kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khusyuk. Walaupun lapar, walaupun rezeki sangat mepet, walaupun mendapatkan kesedihan, kesusahan, dia menghadap Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, semuanya kecil. Urusan hutang, urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan pekerjaan, semuanya kecil. Yang besar adalah Allah. Di mata kita yang besar adalah Allahu Akbar. Allah maha besar. Dialah yang menghidupkan kita.
Dialah memberi rezeki kita, Dia yang memberi kesehatan kita, memberikan semua karunia. Allah Maha Besar. Apapun hutang, rezeki, kesehatan, jodoh, apapun perkara-perkara dunia kecil, Allah Maha Besar. Coba bayangkan, dengan sholat hati kita tenang. Maka orang yang tidak pernah mengerjakan sholat, kehidupannya seperti binatang. Seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat. Sehingga di sini Allah perintahkan dua hal, sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan Allah garis bawahi bahwasanya sabar dan sholat tidak akan mudah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Siapa yang khusyuk di sini? Orang-orang yang senantiasa yakin hatinya akan kembali kepada Allah, dan dia akan berjumpa dengan Allah. Orang yang hatinya mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dialah orang yang khusyuk, sehingga mudah untuk bersabar, mudah untuk mengerjakan sholat. Ini kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Pahala sholat merupakan pahala yang paling besar, pahala yang paling besar setelah syahadat. Maka ini keagungan dari kesabaran dan sholat yang senantiasa hendaknya kita pegang erat sampai kita diwafatkan oleh Allah dan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup kajian kita. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.